manusia khususnya, baik atau tidak, itu semuanya ada yang menggerakkan. Kebaikan tentunya adalah dorongan dari hal yang positif. Bisikan-bisikan malaikat adalah bisikan-bisikan yang baik. Tidak ada bisikan malaikat yang bertentangan dengan syariat. Lain dengan iblis, jin, setan, bisikannya adalah melanggar dan melanggar, berbuat dosa dan dosa. Itulah bisikan-bisikan yang sering kita rasakan. Untuk itu berlindunglah. Untuk itu mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa sholat berjamaah, itu rahmatnya. Alhamdulillah kita bisa menghidupkan sholat sunnah-sunnah, itulah rahmatnya. Alhamdulillah kita bisa bangun malam, itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di antara kita bisa bersedekah harian mungkin, atau mingguan mungkin, atau bulanan. Itulah kasih sayang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal-hal yang baik-baik semuanya itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau ada yang tidak, berbuat dosa, berbuat maksiat, melanggar dan melanggar tatanan aturan agama, berarti kan jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya berlindung, inilah pentingnya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kecerdasan manusia dia jadi baik, atau sebaliknya, aduh Allah cerdas atau tidak, kalau sudah beramal soleh, beribadah, itulah kasih sayangnya Allah Subhanahu. Sama-sama punya kesempatan, yang berilmu atau yang sedikit ilmunya, sama-sama punya kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama yang kaya maupun yang belum, sama ada kesempatan. Siapa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa bisa orang yang kaya, orang yang bertakwa bisa aja orang yang belum kaya, orang yang bertakwa bisa aja orang yang banyak ilmunya, orang yang bertakwa bisa saja orang yang sedikit ilmunya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim. Dan juga peran ibu bapak kita selalu mendoakan putra putrinya agar anaknya menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang solihah, kakek neneknya, buyutnya dan seterusnya, dan guru-gurunya, para asatid, para masyayikh, para khabaib, para ulama, mendoakan santri-santrinya, mendoakan murid-muridnya, mendoakan majlis-majlisnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah pernah bersabda, zikrullah syifaul qulub, berzikir kepada Allah adalah penawar obat hati. Ini jelas sekali. Rasulullah bersabda, zikir kepada Allah bisa menjadi obat penawar hati yang sakit. Hadirin Allah, zikir yang mana? Zikir dalam arti yang sangat luas. Saudaraku, membaca Al-Quran itu zikrullah. Dengan baca Al-Quran kita tahu, kita lihat artinya, terjemahan kita lihat tafsirannya. Yang halal jelas, yang haram jelas. Yang halal kita makan, yang haram tidak. Sehat itu rohani, sehat itu jasmani, kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir dengan sholawat mengingatkan kita perjuangan Rasulullah, mengingatkan kita pola hidup Rasul, mengingatkan kita akhlak Rasulullah. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir dengan kalimat thayyibah, dengan tahmidnya, dengan takbirnya, dengan takbirnya, dengan khauqolanya, dengan hasbalanya, dengan asmaul husnanya, semuanya itu tidak adalah memuliakan, mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Harimkan Allah Subhanahu wa ta'ala bermacam-macam zikir.
Zikir hadirkan Allah Subhanahu, bisa dengan lisannya, bisa dengan hatinya, bisa dengan anggota tubuhnya. Hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sakit ada iri hati, hati yang sakit ada dendam, hati yang sakit ada kesombongan, hati yang sakit ada melihat orang lain, merendahkan orang lain, hati yang sakit banyak hanya Allah Subhanahu wa taala. Sembuhkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala.